Selamat pagi. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Ayub 15. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu. Dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya, laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia tak akan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya dikandung hati mereka. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat semua ya? Saya percaya
Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua, kita mau satukan hati kita. Kita mau minta Tuhan memimpin kita, memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir, supaya ibadah kita ini menjadi ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini, pagi yang luar biasa, karena Engkau kembali lagi mengizinkan kami untuk kami bisa sama-sama beribadah, meskipun secara online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, itu tidak akan mengurangi kerinduan kami untuk mencari Engkau Tuhan. Kami rindu pagi ini Tuhan, kami bisa berjumpa denganmu secara pribadi, lepas pribadi melalui ibadah ini Tuhan. Tuhan bimbing kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu dan memberkati hidup kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya buat Tuhan kita besar katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan
Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu, karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kita semua harus menjadi saksi, sama seperti Kristus yang telah bercahaya dalam kita. Haleluya. Let's celebrate Jesus. Come on. Sama-sama katakan.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Dan kami percaya malam ini setiap kami pasti dilawan, dijamah, ditolong oleh Tuhan. Dan mujizat terjadi di tempat ini malam ini. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan.
Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami yang sudah kami mulai, sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini yang akan menguatkan kami, membebaskan kami dari segala kekhawatiran dan masalah, bahkan memberikan perlindungan bagi setiap kami dan menuntun langkah kaki kami, supaya kami tidak tersesat jauh dari jalan-jalan-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, sehingga untuk sejenak ke depan kami hanya boleh berfokus kepada kebenaran firman Tuhan saja. Dan kami percaya apa yang sudah ditabur tidak akan kembali sia-sia. Biarlah itu boleh menjadi rema bagi setiap kami, dan Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengajaran bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melayani jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Pada waktu dulu kita begitu khawatir, bahkan ada yang ketakutan dengan adanya pandemi ini. Apa yang akan terjadi, bagaimana caranya kita makan, karena banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak usaha yang berantakan, bahkan tidak sedikit juga yang terkena sakit penyakit dan kehilangan anggota keluarga. Tapi sampai detik hari ini kita bisa buktikan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Bagi kita yang masih bisa dengan badan yang sehat beribadah, menandakan bahwa Tuhan belum selesai bagi setiap kita. Tugas kita di dalam dunia masih belum selesai. Banyak lagi yang harus dilakukan. Untuk itu, kebenaran firman pada pagi hari ini mengambil tema melihat waktu. Banyak orang berpikir bahwa harta, benda, uang, dan sebagainya adalah sesuatu yang berharga selama di dunia ini. Setelah kita mengalami pandemi, orang kemudian berpikir bahwa kesehatanlah yang paling utama bagi manusia. Tetapi semuanya itu akan bisa terlewati. Hal yang paling berharga adalah waktu. Karena seberapapun banyak uang yang kita punya, kita tidak bisa membeli waktu. Saudara, sebelum ibadah ini kita mendengarkan lagu pujian, kita berdoa, dan kemudian sekarang kita mendengarkan kebenaran firman. Kita tidak mungkin lagi kembali kepada waktu di mana kita memulai ibadah di awal tadi. Sesuatu yang sudah terlewati tidak bisa kita ulangi sekali lagi. Kesehatan mungkin masih bisa kita upayakan dengan adanya keuangan yang kita punya untuk kita berobat dan sebagainya. Tapi waktu tidak bisa kita rekayasa. Banyak orang menyesal oleh karena di dalam kehidupannya, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau bahkan yang kemarin, melakukan hal-hal yang membuat dia kecewa, membuat dia menyesal, melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi itu semua tidak mungkin diulangi lagi. Kita tidak mungkin kembali. Saya harap kita punya mesin waktu gitu ya. Banyak sekali cerita-cerita fiksi tentang yang namanya mesin waktu, di mana kita bisa kembali ke zaman lampau dan mengulangi peristiwa itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi ternyata di dalam prakteknya, dalam dunia nyata tidak ada. Kita tidak bisa memperbaiki kesalahan yang kita sudah pernah lakukan. Kita tidak bisa memperbaiki
kata-kata kita yang mungkin menyakitkan bagi orang lain pada waktu itu. Tetapi kita punya kesempatan untuk kita melakukan perubahan di masa kini dan masa depan. Kitab Ayub di dalam pasal 7 ayat 6 sampai 7a. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Ayub di dalam kehidupannya akhirnya menyadari bahwa waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa semuanya itu sudah berlalu sedemikian panjang. Tidak terasa dulu kita yang masih kecil tiba-tiba sudah menjadi dewasa. Dan bahkan ada yang menjadi tua, sudah punya anak, cucu. Tidak terasa waktu itu begitu cepat berlalu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Ayub katakan bahwa hari-hari berlalu lebih cepat daripada torak. Torak adalah mesin alat yang dipakai di dalam menenun. Jadi dia adalah bentuknya bulat gitu untuk mengikat benang yang kemudian digerakkan di dalam sebuah tempo atau kecepatan tertentu ya, gerakannya cepat, di mana itu menenun menjadi sebuah bentuk kain, selendang atau lembaran. Tidak ada artinya. Jadi kegiatan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang torak ini sesuatu yang tidak berarti. Karena yang dilihat seseorang adalah hasilnya atau kainnya. Kecepatan di dalam membuat atau menenun ini mengakibatkan kita tidak lagi memperhitungkan tentang torak. Sehingga pada waktu itu berlalu dengan cepat, orang tidak melihat lagi. Saudara, orang mungkin tidak melihat lagi keberadaanmu di masa yang lalu, di mana waktu itu engkau adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, tapi sekarang di masa tuamu engkau banyak ditinggalkan. Nah, Ayub pasal 9 ayat 25 katakan, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Ayub yang diberkati Tuhan secara luar biasa di dalam penderitaannya, akhirnya dia mengerti bahwa waktu berlalu demikian cepat tanpa terasa. Dan semuanya itu sebetulnya nggak ada artinya tanpa melihat sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan sebelumnya. Saudara, kalau kita mengerti tentang konsep waktu ini dengan baik, maka kita pasti akan berusaha sebagaimana mungkin sebaik-baiknya tidak menyanyiakan waktu yang Tuhan beri pada setiap kita. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil? Dia memberikan waktu yang sama bagi setiap manusia di bumi ini. Sama-sama kita diberi waktu 24 jam dalam sehari, 365 hari dalam setahun. Tidak ada seseorang yang mendapatkan lebih dan tidak ada seseorang yang mendapatkan kurang daripada itu. Tetapi bagaimana orang melewati waktunya, itu yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kalau kita bicara tentang kekayaan tidak diberikan pada waktu kita lahir. Dan kekayaan juga tidak akan dibawa pulang pada waktu kita meninggal. Satu-satunya yang diperhitungkan adalah bagaimana kita menggunakan waktu selama kita hidup di dunia. Maka begitu penting waktu ini dan begitu berharga. Banyak orang tidak memiliki waktu. Aku tidak punya waktu untuk beribadah, aku tidak punya waktu untuk berdoa, aku tidak punya waktu untuk keluarga, dan sebagainya. Sebetulnya itu tergantung kepada prioritas kita masing-masing dan bagaimana kita menempatkan waktu itu untuk diberikan kepada sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Karena itu tadi, bahwa tidak bisa kita membeli waktu lebih walaupun kita punya uang. Kalau kita mandi selama katakanlah 30 menit dan sehari kita mandi 2 kali gitu Bapak Ibu ya. Itu kalau kita hitung dalam setahun itu kita menghabiskan 15 hari hanya untuk mandi. Dan tahukah saudara, kalau umur kita 70 tahun maka kita menghabiskan waktu itu 3 tahun itu untuk mandi saja. Tidur
Katakanlah kita tidur itu 8 jam dalam satu hari. Itu berarti bahwa kita tidur selama 121 hari dalam 1 tahun. Dan kalau kita akumulasikan, misalnya usia kita itu 70 tahun sebelum meninggal, maka kita menghabiskan waktu 23 tahun hanya untuk tidur. Fantastis bukan? 23 tahun hanya untuk tidur. Dari usia 70 tahun. Waktu demikian cepat berlalu. Belum lagi kita melakukan aktivitas yang lain. Nonton TV, baca WA, lihat-lihat media sosial, baca koran, jalan-jalan dan sebagainya. Hal-hal yang sebetulnya berlalu tidak ada artinya. Hal yang seperti itu tidak akan bisa memberikan sesuatu yang bisa diingat, berguna bagi orang lain, bahkan jauh sekali. Itu yang disebut dengan sesuatu yang sia-sia dan berlalu begitu saja. Waktu demikian berharga, Bapak Ibu. Makanya ada yang bicara waktu adalah uang. Buat saya waktu bukan hanya uang. Waktu adalah kesempatan yang tidak bisa diulang sekali lagi. Artinya itu tidak bisa dibeli lagi. Kalau uang itu masih bisa kita cari di kesempatan yang lain. Tapi ini adalah sebuah anugerah yang tidak bisa diulangi sekali lagi. Sesuatu yang sudah lewat tidak bisa terulang sekali lagi. Manusia hidup dalam proses yang sama dari mulai yang lahir, kemudian bertumbuh jadi anak kecil, masuk sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian dia kuliah, setelah kuliah kemudian dia bekerja, setelah bekerja orang biasanya ada yang menikah, ada yang tidak, dan kemudian beranjak tua, dan kemudian meninggal. Semua siklus itu dihadapi oleh setiap manusia. Sorry, mungkin ini terkesan depressing, tapi sebetulnya saya mau menekankan kepada Bapak Ibu, Saudara semua bahwa untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Poinnya bukan saya mau memberitakan kabar buruk bahwa untuk kita menyesal, bukan, tetapi apa yang harus kita lakukan pada hari ini dan ke depan supaya kita tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Musa menulis Mazmur di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 6. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Musa memberikan gambaran bagaimana hidup manusia itu begitu berlalu secara cepat. Seperti rumput, pagi hari berkembang tumbuh, sorenya lisut layu. Gak ada artinya. 1000 tahun waktunya Tuhan itu hanya seperti kemarin. Berlalu begitu cepat. Sedangkan manusia tidak mempunyai waktu sedemikian panjang selama hidup di dunia. Tidak ada, saudara. Sebuah rekor kalau ada manusia hidup sampai 100 tahun dan itu sangat jarang. Tetapi rata-rata manusia hidup itu di usia 70-80 tahun hari-hari ini. Dan itu sejalan dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12. Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kitab Mazmur katakan rata-rata umur manusia 70, bahkan kalau kuat 80. Dan
kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya selama hidup manusia lebih banyak kesukaran dan penderitaan. Apa yang bisa dibanggakan dari kehidupan kita? Banyak manusia tidak mengerti seolah-olah dia bekerja untuk dia hidup 1000 tahun lamanya. Dan kemudian meninggalkan yang lain. Dia meninggalkan ibadah hanya untuk bekerja, dia meninggalkan keluarga hanya untuk bekerja. Bahkan dia mengabaikan kesehatannya hanya untuk bekerja. Dan kemudian hari setelah dia dapat harta yang dia cari, baru kemudian dia menyesal dan kemudian dia mencari untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mencari keluarganya, atau bahkan membeli kesehatannya. Saudara, ironi sekali kehidupan manusia. Nah, kalau kita saat ini mendengar kebenaran firman dan kita baca di dalam firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari yang sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka akan baik bagi kita semua untuk meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita hati yang bijaksana di dalam kita melewati hari-hari. Sehingga kita tidak lagi menyesal dan kita mengulangi hari yang tidak bisa kita beli. Semoga kita bisa mengerti apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada sesuatu hal yang berlebih. Bekerja berlebih juga tidak baik. Terlalu santai berlebihan juga tidak baik. Tidur terlalu banyak juga tidak baik. Segala sesuatu yang terlalu pasti tidak baik. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu semua di dalam waktu yang kita punya selama 24 jam. Dan yang terutama bagaimana kita mengerti apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan ini. Musa dengan jelas menyatakan bahwa Engkaulah Allah dari selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Dialah yang memberikan itu semua kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita meletakkan itu di dalam prioritas kita yang pertama. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk kita lewatkan, untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk beribadah. Beribadah kita hanya 1,5 jam, 2 jam dalam 1 minggu. Selebihnya di dalam 6 hari, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Berapa waktu yang kita berikan untuk Dia? Renungan buat kita semua, buat saudara dan saya. Jangan sampai kita lupa mana yang penting di dalam dunia ini. Kemudian setelah Tuhan, apa yang lagi yang lebih penting? Keluarga. Jangan lupa untuk memberikan waktu kepada keluarga. Jangan terus bekerja dan meninggalkan keluarga. Kemudian kau akan kehilangan yang terpenting di antara itu semua. Bahkan kita akan lupa lagi alasan kenapa kita bekerja. Seringkali orang tenggelam di dalam pekerjaannya dan di dalam usahanya dan melupakan alasan yang utama. Kenapa dia dulu bekerja? Tentunya pasti untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Dan jangan lupa untuk berolahraga, karena engkau tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau fisikmu lemah dan engkau sakit-sakitan. Luangkan semuanya waktu itu dengan baik. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, sesuatu yang dijaga tidak berlebih. Karena makan yang terlalu berlebihan, walaupun kau punya uang untuk membeli itu, makan yang berlebihan pasti akan menjadi sakit penyakit bagimu di kemudian hari. Maka segala sesuatunya harus dilakukan dengan baik dan terencana, diatur sedemikian rupa. Itulah kenapa Mazmur mengatakan dan memberikan pelajaran bagi kita semua untuk meminta kepada Roh Kudus, memberi kita hati yang bijaksana. Nah, persoalannya adalah seperti apa sih nanti kenyataannya hati yang bijaksana itu? Bagaimana implementasinya memiliki hati yang bijaksana? Saudara, di dalam hidup di dunia ini yang kita lakukan hanya menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama. Tetapi kita tidak akan bisa melakukan semuanya itu kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita tidak mendapatkan anugerah dari Tuhan. Untuk itu, supaya kita memiliki hati yang bijaksana, maka kita perlu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, bagaimana penjelasan supaya kita mendapatkan hati yang bijaksana.
Mazmur pasal 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Wow, inilah kunci bagaimana kita mendapatkan hati yang bijaksana. Jadi pagi hari, engkau harus kenyang dengan anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan bisa disamakan dengan anugerah yang selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Tidak ada habisnya. Anugerah atau kasih setia ini saya artikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada kita walaupun kita tidak layak menerimanya. Itulah anugerah. Itulah kasih karunia. Jadi kita ini nggak layak menerima anugerah keselamatan. Kita ini tidak layak menerima anugerah pengampunan. Kita ini tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan yang lain, kebaikan, kemurahan. Tetapi itulah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia berikan semuanya itu kepada kita tanpa melihat perbuatan kita. Tanpa melihat apakah engkau itu orang yang baik atau orang yang jahat. Engkau ini orang yang kudus atau engkau ini orang yang berdosa. Tuhan berikan itu semua bagi mereka yang mencari Dia. Yang kita harus lakukan adalah pagi hari carilah Tuhan dan kenyangkan dirimu dengan anugerah Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan hati yang bijaksana sehingga kita bisa melewati hari dari pagi hingga malam hari tanpa ada penyesalan di kemudian hari. Kalau kita berusaha untuk mengasihi Tuhan, kalau kita berusaha untuk mengasihi sesama, saudara, kita pasti akan mengalami banyak sekali kegagalan dan kita akan frustasi. Saudara tidak akan bisa mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama seperti bagaimana Tuhan mengasihi sesama. Tetapi ada satu berita baik di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara harus menerima kasih itu dari Tuhan terlebih dahulu dan harus percaya bahwa Allah mengasihi saudara. Baru saudara bisa memberikan kasih itu, mengembalikan kasih itu kepada sesama, menyebarkan kasih itu kepada orang lain. Tanpa kita menerima lebih dahulu dari Allah, kita tidak akan punya kasih. Karena kasih itu hanya berasal daripada Allah. Setelah kita menerima pendamaian atas dosa-dosa kita dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, baru kita memiliki kasih yang sempurna dari Tuhan. Dan kita bisa mempraktekkan kasih itu dengan baik. Dan berbahagialah kita semua yang menerima kasih dari Tuhan, karena memang Ia telah memberikan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena tanpa adanya perantara dan juru selamat, kita tidak akan bisa bersatu dengan Bapa di surga. Terbentang jurang yang begitu dalam tanpa adanya perantara. Tapi setelah Yesus menjadi pendamaian juru selamat kita, maka tidak ada lagi jurang pemisah antara kita dengan Allah Bapa di surga. Berita baik di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah anugerah yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita semua, yaitu keselamatan yang ada di dalam setiap kita yang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita tidak akan melalui hidup dengan sia-sia. Dengan begitu kita tidak akan pernah melewati hari kita dengan sia-sia lagi.
Kita akan melewatinya hari dengan hari. Pada waktu kita menerima ini, pasti kita melakukannya dengan baik. Dan kita pasti akan berusaha mengasihi setiap orang sebagaimana layaknya Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Perikop yang terakhir, pesan bagi kita semua. Diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 19. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, dengan demikian kita pasti bijaksana di dalam melewatkan waktu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan tidak akan lagi ada penyesalan di kemudian hari setelah kita mendengar kebenaran firman ini. Dan kita menyerahkan kehidupan kita, bersandar sepenuhnya di dalam anugerah Tuhan, dan percaya bahwa ada juru selamat yang sudah mau mengorbankan nyawanya, menebus dosa-dosa kita dengan darah yang mahal. Allah yang begitu mengasihi kita, menjadikan kita memiliki pribadi yang penuh kasih, yang sempurna. Dan tidak akan ada lagi ketakutan di dalam hidup kita. Yang ada adalah selalu pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Karena kita percaya bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita sebarkan kasih itu kepada siapapun yang kita temui, supaya kehidupan di dalam dunia ini tidak sia-sia. Dan waktu yang kita lewatkan, kesempatan yang Tuhan beri, tidak terlewatkan dengan sia-sia. Mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam tutur katamu, di dalam perbuatan. Dan bawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang terhilang, domba-domba yang terhilang, bawa kembali untuk berada di dalam rumah Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita bisa menyebarkan kasih kepada setiap orang dan memberitakan keselamatan bagi setiap orang. Selamat menjadi kasih bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan ibadah kita pagi hari ini dengan perjamuan kudus. Saya persilahkan saudara untuk menyiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan oleh petugas gereja. Saya beri waktu untuk saudara menyiapkan itu semuanya. Dan kemudian sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita perlu menyiapkan hati kita, menyiapkan roh jiwa kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus seperti yang Kau perintahkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan layakkan kami pada hari ini menerima tubuh dan darah-Mu sebagai bukti bahwa Engkau sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, sebagai bukti bahwa kami percaya Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami, sebagai bukti bahwa kami meneruskan perintah-Mu untuk kami selalu mengenang peristiwa ini di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, siapkan hati kami, sucikan dan tahirkan setiap kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat rotimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini adalah darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Puji syukur Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah dan menikmati perjamuan kudus-Mu. Biarlah melalui hari ini dan firman Tuhan yang kami dengar, kami semakin bijaksana di dalam melewatkan waktu kami hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sehingga kami tidak lagi ada penyesalan di kemudian hari. Bahkan yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera. Dan ada buah di dalam setiap kehidupan kami, setiap perbuatan kami untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus tuntun setiap langkah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita meninggalkan ibadah kita. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, mari kita sama-sama meminta berkat Tuhan turun atas setiap kita. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan dari awal hingga akhirnya tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan jika setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, atau keesokan hari kami akan bekerja, berusaha, kami meminta pertolongan dan penyertaan-Mu tinggal atas setiap kami. Karena hanya penyertaan-Mu saja Tuhan yang membuat apapun yang kami lakukan itu berhasil. Berkati setiap kami di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, juga berkati anak-anak kami di dalam studinya, sehingga biarlah setiap yang kami lakukan boleh membuahkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan pulang. Kami minta berkat-Mu turun atas setiap kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum pulang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah di dalam hidup-Mu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan tinggal bersama dengan engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati, sudah memperoleh hati yang bijaksana. Mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.